سلاما فاح من أرج لضيف حلنا دينا. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. أمتي يقولها لنا يوم القيامة. أمتي يقولها شفاعة أنا لها. Di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari macam-macam mutasi. Di sini ada mutasi yang berdasarkan tempat, berdasarkan kejadian, kemudian berdasarkan tingkatannya. Ini sel darah yang normal, ini yang bentuk sabit. Yang bentuk sabit ini yang berbahaya karena ini tidak lonjong atau tidak bulat. Ini bisa nyangkut di pembuluh darah. Ketika dia nyangkut bisa juga membuat sumbatan bahan-bahan yang lain. Sel darah merah bisa nyangkut juga. Tentunya bahan-bahan yang diangkut oleh pembuluh darah atau sel darah juga tersumbat, dan ini bisa menyebabkan pembekakan seperti ini. Sekarang kita masuk di mutasi kromosom. Mutasi kromosom bisa terjadi karena dua hal, perubahan jumlahnya atau susunannya. Jadi entah susunan kromosom yang berubah atau jumlah kromosom yang berubah. Ini delesi, ingat saja delete, duplikasi, ya di copy, digandakan, inversi. Ini bergabung kembali dengan posisi yang terbalik. Translokasi, ini berpindah. Ada kromosom yang patah, tetapi pindah ke pasangan kromosom yang lainnya. Ini ilustrasinya. Ini yang duplikasi, yang di kotak ini terduplikat. Ini yang insersi, berarti ada yang menyusup. Ini ada tambahan. Kemudian translokasi, ini bertukar tempat, ada pertukaran posisi. Trans, delesi berarti ada yang hilang, terhapus. Dan inversi, ini lepas, kemudian bergabung kembali, tetapi posisinya terbalik. Jadi bedakan saja inversi dengan insersi. Ini penekanannya di sini karena ini yang mirip-mirip. Kalau duplikat, delete, translokasi, ini gampang kita pahami. Insersi dan inversi. Ini dalam simbol, dalam bentuk huruf. Ini adalah kromosomnya. Kromosom dengan sentromer di tengah. Kiri kanan ini adalah lengan kromosom. Yang pertama yang terdelete, yang kedua yang terduplikat, yang warna biru itu. Yang ketiga yang mengalami inversi, yang keempat translokasi. Nah ini, kita terakhir pekan lalu di sini. Beberapa kelainan kromosom pada manusia. Ini ada sindrom Cri-du-Chat atau sindrom tangis kucing, sindrom Philadelphia. Ada sindrom orofaciodigital, ini ada yang sebutkan tadi ini. Cacat bibir atas, sindrom Turner, ini tubuhnya pendek. Ini perempuannya, ini XO. XO mestinya yang normal itu XX. Tubuh pendek, uterus kecil, jadi tidak bisa hamil ini. Payudara juga tidak berkembang. Ini sindrom Klinefelter, ini laki-laki karena ada Y di belakang. Tapi S-nya double. Testis dan kelenjar prostat kecil. Wanita super, ini mestinya wanita XX, ini jadi 3, triple X. Ciri-ciri sekunder wanita tidak berkembang, dada kecil, mungkin lebih banyak memiliki sifat-sifat yang mirip laki-laki. Sindrom Jacobs, ini agresif dan antisosial, tubuh berukuran tinggi, wajah menakutkan, IQ di bawah standar. Jacobs ini memang cenderung menakutkan. Saya punya koleksi gambar merpati, nanti bisa lihat ini merpati Jacobs, Jacobin. Ini merpati tapi menakutkan juga memang. Ya, kepalanya tersembunyi, badannya tinggi.
Kemudian ada sindrom Down, lidahnya tebal. Sindrom Edwards, tengkorak lonjong, dada pendek dan lebar. Ini sepertinya saya biasa mendapatkan seperti ini. Sindrom Edwards, tengkoraknya agak lonjong, dada pendek dan lebar. Sekarang kita masuk macam-macam mutagen. Apalagi definisi mutagen? Masih ingat definisi mutagen? Agen mutasi. Ya, agen mutasi ya, atau faktor. Penyebabnya. Ya, penyebab apa-apa saja yang bisa menyebabkan mutasi. Ini macam-macam mutagen. Terbagi menjadi 3 kelompok besar. Mutagen kimia, mutagen fisika, mutagen biologi. Mutagen tidak terlepas dari ketiga hal ini. Entah mutagen kimia, mutagen fisika, atau mutagen biologi. Contoh yang kimia, disebutkan beberapa contoh di sini. Formaldehida, asam nitrit, hidrogen peroksida, ini racun ini. Kafein, ini kandungan kopi ini. Bahan pengawet, ini bisa menyusup di antara basa-basa nitrogen sehingga mengganggu replikasi DNA. Kemudian ada mutagen fisika, bisa karena suhu, gelombang pendek seperti sinar ultraviolet, sinar-sinar radiasi seperti alfa, beta, gamma. Ini ada sinar X, kemudian ada sinar alfa, sinar gamma. Ini yang diuji coba oleh para ahli. Unsur-unsur radioaktif, ini unsur-unsur radioaktif yang berbahaya seperti uranium, antimony. Kalau lihat sistem periodik unsur-unsur, ada di situ unsur-unsur radioaktif. Uranium, radium, kobalt, sinar X, ya sinar kosmik. Ini sinar kosmik di luar angkasa ini. Ini dapat mengurai rantai DNA sehingga sintesis protein terganggu. UV diserap oleh basa purin dan pirimidin. Ini penyusun basa-basa nitrogen sehingga atom-atomnya menjadi lebih reaktif sehingga rantai DNA menjadi kacau dan mengganggu proses replikasi. Kemudian ini mutagen biologi. Agen mutasi berupa virus dan bakteri. Jadi prinsip kerjanya juga mengubah susunan DNA sehingga menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan pada saat terjadinya penggandaan sel. Bagian terakhir, manfaat dan bahaya mutasi. Ketika kita membahas masalah dampak, tidak terlepas dari 2 hal, entah yang positif atau yang negatif, yang bermanfaat atau yang merugikan. Kita lihat apa saja dampak positif dari mutasi. Ini yang pertama, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pengobatan, peningkatan kualitas tanaman, dan menghasilkan spesies baru. Ya, bisa saja ada makanan yang kita konsumsi atau ada buah-buahan yang kita konsumsi. Efek atau manfaat yang kita dapatkan dari mutasi. Seperti termasuk yang beberapa kita sebutkan contohnya, buah-buahan tanpa biji. Kemudian menghasilkan tanaman dengan kualitas tinggi. Ya, tanaman misalnya yang resisten terhadap hama, bisa saja direkayasa dari mutasi ini. Dapat meningkatkan hasil panen produksi pangan. Produk melimpah, hasil panen banyak. Karena ada sifat yang diubah atau yang dimutasi pada tumbuhan atau pangan tersebut. Dapat menghasilkan antibiotik, ini dari bakteri ini. Proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Munculnya banyak variasi, ini bisa saja efek dari mutasi. Contoh sekarang seperti banyaknya burung-burung cinta dengan aneka warna. Ada yang hijau, ada kuning, ada yang belorok dan sebagainya. Bisa muncul variasi seperti ini, bisa melalui karena adanya mutasi. Ya, harganya beragam. Baru-baru saya tanya-tanya di pasar hobi, ada yang sampai 500.000 satu ekor dengan warna tertentu yang ditonjolkan atau bentuk lain. Ya, ada labber Batman dan sebagainya. Kita lihat bagaimana dampak negatifnya. Negatifnya banyak, ya, kalau kita sederhanakan hanya ada 2. Mutasi menyebabkan timbulnya beragam jenis penyakit yang berbahaya seperti sindrom yang banyak kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kanker juga. Bisa saja ada yang mengalami kanker itu akibat dari mutasi. Walaupun sebaliknya, kadang kanker ini bisa dicegah dengan mutasi. Ada kanker yang disebabkan karena sifat yang menurun. Ya, orang tuanya mengalami kanker seperti itu,
yang disebabkan oleh susunan gen, ya ini bisa diwariskan. Bagaimana supaya tidak diwariskan? Ini bisa dilakukan mutasi, ya, dihilangkan sel yang berbahaya itu. Saya kira cukup. حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حينا سلاما فاح من أرج لضيف حل نادينا فأهلا مرحبا شدوي يصوغ الحب تلحينا